شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat marhaba yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Menjelang 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita diminta untuk lebih meningkatkan diri kita dalam beribadah. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu bergiat, bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Sahabat marhaba yang dirahmati oleh Allah, Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW di 10 akhir bulan Ramadan mengeratkan ikat pinggang dan menghidupkan malamnya serta membangunkan keluarganya. Hadis ini menyimpulkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam 10 akhir bulan Ramadan lebih meningkat ibadahnya dan membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam di 10 terakhir bulan Ramadan. Sahabat marhaba yang dirahmati oleh Allah, amalan apa saja yang dapat dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan? Yang pertama adalah iktikaf di masjid. Nabi Muhammad SAW senantiasa iktikaf atau berdiam diri di masjid di 10 akhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Dan setelah beliau wafat, istri-istri beliau pun iktikaf sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya para perempuan juga diperbolehkan untuk iktikaf di dalam masjid. Iktikaf dan mendekatkan diri kepada Allah jauh dari kebisingan dunia. Selanjutnya, melaksanakan qiyamul lail, yaitu sholat di bulan Ramadan ini apabila dengan keikhlasan maka akan mengampuni dosa-dosa kita. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan di 10 hari terakhir Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis yang tadi awal itu, bahwasanya beliau lebih meningkatkan malam-malam di bulan 10 terakhir bulan Ramadan dan bahkan membangunkan keluarganya. Dan di 10 terakhir bulan Ramadan beliau lebih memanjangkan bacaan-bacaan salatnya. Selanjutnya, tilawah Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan kita memang dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Bulan di mana turunnya Al-Quran yang Rasulullah SAW senantiasa menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Sahabat marhaba yang dirahmati oleh Allah, para sahabat ataupun juga para ulama terdahulu di dalam bulan Ramadan, apalagi di 10 akhir bulan Ramadan, lebih meningkatkan bacaan Qur'annya. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i dikatakan bahwasanya
Imam Asy-Syafi'i di dalam bulan Ramadan dalam satu hari beliau menghatamkan 2 kali, hatam 2 kali. Bagaimana dengan kita? Biasanya kita bersegera atau bergegas untuk menghatamkan Al-Quran penuh di bulan Ramadan hanya dalam 1 kali hatam saja. Tapi para ulama, Masya Allah, luar biasa. Beliau mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sehingga berlomba-lomba untuk tilawah dan menghatamkan Al-Quran dengan lebih banyak lagi. Waktu-waktu diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran sehingga hilang, tidak melihat dunia selama di 10 akhir bulan Ramadan. Sahabat marhaba yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya apalagi yang dapat kita lakukan di 10 akhir bulan Ramadan, yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena doa-doa kita apabila di bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan ini, di mana ada Lailatul Qadar, insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa kita. Selanjutnya kita diminta untuk banyak-banyak bersedekah. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau lebih meningkat ketika di bulan Ramadan. Oleh karena itu sebagai umatnya kita ingin mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Di 10 hari terakhir ini kita berusaha untuk bersedekah dengan sebaik mungkin, dengan yang terbaik yang kita miliki. Bisa dalam bentuk berbuka puasa, memberikan santunan kepada anak yatim, ataupun memberikan makanan sahur kepada orang-orang yang memerlukan. Selanjutnya kita diminta untuk bertobat atau istighfar. Manusia tempatnya dosa. Oleh karena itu kita senantiasa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni dosa-dosa kita. Dan 10 akhir bulan Ramadan di mana ada terdapat malam Lailatul Qadar yang Allah akan ampuni dosa-dosa kita dan kabulkan doa-doa kita, maka kita berharap kita mampu untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat marhaba yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sharing hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan kita senantiasa berharap dapat meningkatkan ibadah kita di 10 akhir bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Ramadan di tahun ini bisa lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Demikian. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.